Ya udah ternyata di atas begitu kita take off, muka aku happy banget karena oke, ini orang baik sekali ngasih aku surprise seperti ini, my experience bla bla bla. Pilotnya bilang, Miss Melanie lihat ke sebelah kiri, di bawah ada apa? Will you marry me, Melanie? Oh gitu. Bunga-bunga mawar gitu tulisannya. Pas aku nengok ke dia, udah ada cincin depan muka. Gue udah begini di samping dia. Dan matanya itu berbinar-binar, Mas. Berkaca-kaca gitu loh. Like me. Ini dia sudah sampai. Loh, itu dia di sana. Mas Ali! Selamat datang. Ayo naik. Naik aja? Naik dong. Yuk. Nice. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya saya kedatangan tamu paling bucin. Bukan aku. Yang ini. Ya, saya kedatangan tamu pasangan yang paling bahagia yang bikin iri banyak orang. Yang orang akhir menimbang-nimbang mestinya begitu ya orang pacaran. Mestinya begitu orang nanti suami istri ya. Semoga tetap bertahan ya. Amin. Ini ada adik saya Melanie Putria Dewitasari. Ih, lengkap banget. Kalau kakak tuh emang harus hafal nama adiknya dengan benar. Dan pasangannya ini cowok paling bucin di dunia. Albiko Samaran, panggilnya Kiko ya? Kiko Mas Hai ya. Kiko. Halo Mas. Ya, seneng banget gitu ya. Nanti kita ini nih akan banyak berhubungan. Ini Siap, adikku Mas. ini. Jadi macam-macam loh. Jadi abang gue dong berarti kalau gitu. Kami secara pekerjaan banyak sekali bersama ya. Dulu kita Oke. punya kuis yang saya suka banget. Salah satu kuis karya saya yang paling saya suka. Iya. Melanie masih ingat judulnya? Masa kalah sama anak-anak? Masa kalah sama anak-anak. Wah, itu keren banget. Oke. Ya, dan kemudian saya pernah juga minta dia untuk bantu saya mecahin rekornya kuis 24 jam. Ya, Masih 24 dipegang hour sampai quiz. sekarang. Rekor dunia kan? Rekor dunia. Bedah rumah, masa Bedah lupa sama rumah aku? masa lupa. Yang pertama. Ya, tapi kan nggak sama saya. Iya, awalnya. Bedah rumah itu pertama ini ibu Oh ini. iya? Ya. Oke. Dan saya nikah, yang ngurusin semua adalah ibunya Mamanya Melanie. Melanie. Karena Kak Yani, istrinya Mas Istri Helmi saya itu adalah penari. penari dan murid kesayangan Mama dari kecil. I see, Udah oke. dibawa ke luar negeri terus. Ya. Yaudah, kita nggak ngebahas itu hari ini. Siap Mas. Apa sih mau ngebahas apa? Aku jadi takut. Gue juga deg-degan ini. Tiba-tiba Di wawancara sama Selmi tiba-tiba lah. di WhatsApp, Mel, ayo dong main ke rumah, mau ngobrol. Ngobrol kok rame ya? Ngobrolnya serius kayaknya. Jadi dokter nih. Iya kok. Dokter Mas. Dokter apa? Ortopedi. Bedah tulang ya ortopedi. Bedah tulang. Ah. Wow. Itu dokter Kerjaannya mahal, banting tulang aja Mas. banting tulang orang. Banting tulang orang dibenerin lagi. Pitih masuk terus. Jago ya? Jadi praktik di mana aja? Aku di Jakarta sama Oke. ada di Bekasi juga. Apa di Bekasi juga? Sekarang menambah praktek satu cabang lagi ya. Satu cabang di Tanjung Duren. West Coast ya? Jadi gimana sih? Ketemunya di mana sih? Cie. Tiba-tiba langsung balik badan. Serius. Seru nih kayak Ini topiknya. kayak orang kan tahu endingnya ditembak di helikopter. Wow. Itu ditembak. Oh itu belum ending Mas. modal banget. Itu masih It's ada lagi just the lebih gila. beginning Mas. Wah. Masih ada yang lebih gila daripada nembak di helikopter. Gimana nggak Melanie kelepek-kelepek tuh. Iya. Iya. Nggak kelopak-kelopak. Ketemu di mana sih? Dikenalin teman. Dikenalin teman. Jadi temanku di... Long time ago. Jadi gini, 2016 kita udah pernah ketemu. Oke. Ada acara di salah satu brand aparel. Oke. Dia jadi dokter narasumber. Brand olahraga. Narasumber. Brand Oke. olahraga. Olahraga. Aku jadi brand ambassador Oke. dari brand tersebut. Oke. Aku datangnya telat. Ya. Terus dia udah jadi narasumber duluan, udah kelar nih. Oke. Tiba-tiba dia minta foto sama aku. Cie. Terus aku pikir, Aku udah ngefans lama Mas sama dia dia. ternyata udah ngefans sama aku, katanya. 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 Tapi waktu itu masih belum bisa dong. Udah punya cerita cinta sendiri. sendiri. Waktu itu. Punya ikatan masing-masing. Waduh, ikatan ban. Tapi namanya kekaguman. Iya. Waktu itu udah naksir nggak kok?
Ya sudah sebagai pengagum ya. Dia kan Pengagum, Putri Indonesia 2002 kan. Iya Aku udah dong. ngikutin lah jejak track recordnya dia. Track recordnya dia. Rekam jejak digital lu udah tahu. Di trace sama dia. Nih barang bagus nih. Someday nih, someday. Bisa nyanyi. Aduh, ngeri banget ya. Ngeri banget. Terus. Ya udah, aku nggak tahu dia minta foto itu. Sebenarnya sejujurnya aku lupa kalau minta foto. Oke. Terus kita ketemu lagi 2020, kenalin sama temanku di IRIN. Setelah 4 tahun dong ya? Setelah 4 tahun. Oke. Setelah 4 tahun, dikenalin sama Syafira namanya, yang kenalin kita. Sahabatnya Kiko, Oke, rupanya, terus? dan Yes. teman kerjaku di radio. Hmm. Kak, ada yang pengen aku kenalin nih, sahabat Oke. aku, namanya Aldiko, panggilannya Kiko. Oh, oke. Boleh, Fir. Why Oke. not? Lagi kosong ya? Kosong. Banyak kali. Nggak Oh, kosong. kosong banget waktu itu. Terus. Banyak ini sih, aplikan udah banyak. Aplikan banyak ya? Terus aku pikir, oh ini orang kelihatannya baik. Dan rupanya mas, Iya. ini aneh sih. Ternyata aku following dia di Instagram. Ternyata? Ternyata. Nggak sengaja? Aku nggak tahu Nggak ya. mungkin nggak sengaja dong, Mas. Nggak mau terima dia. Ya, biarin aja kalau perempuan bicara kita. Oh iya, siap. Enggak, ini beneran. Jadi terus? aku tuh pengagum orang-orang yang pinter lah ya. Aku suka orang yang berprofesi sebagai dokter. Oke. Karena di mata aku, dokter tuh orang-orang yang cerdas, yang punya hati mulia dan baik gitu. Cie. Jadi salah satunya, wih siapa nih? Aldiko Sapardan. Ih lucu ya, gitu Iya. mas. Lihat mukanya nggak? Lihat mukanya lah. Keren nggak? Keren. Keren lah, oke lah. Terus? Baik gitu, mukanya Baik. tuh muka orang baik. Amin. Amin. Terus aku Aminin follow. dulu kok ya, Aminin terus? dulu aja Terus? baik ya. Amin. Terus aku follow dia, tiba-tiba ternyata orang ini yang minta aku kenalan lewat DM Instagram. Oh, DM ya? Jadi setelah aku ngomong sama Syafira tadi, Ya. terus Syafira akhirnya nyampein ke dia. Oke, Nyampein ke salam. Melani. Ya pokoknya adalah temen gue mau kenalan gitu kan. Terus dia jawabannya tuh ya nggak apa-apa kalau misalnya mau pengen kenalan, suruh DM aja gitu. Oh. Ya kan udah dipancing gitu, langsung kita Langsung. DM dong. Jadi bukan gayanya Vicky Prastio dia nembak cewek semuanya pakai DM semua nih. Oh ya ampun, Oh jangan-jangan kamu itu kayak gue nggak tahu. Enggak. Kalau ini kan artinya pintu udah dibuka dikit-dikit nih. Jadi gue Terus- masuk di celah yang itu. Jam berapa kamu DM? Siang kalau Oh, nggak salah siap. waktu Oke. itu. Kalau Vicky tengah malam. Pada saat itu wanita-wanita kesepian itu kadang-kadang membuka gitu. itu modus operandi ya. Menurut Pradi. Ini dengan beda-beda. Oke, terus. Ya karena aku udah dapat celah lah di situ kan, akhirnya aku memberanikan diri DM sama dia. Di situ aku kenalan ya, maksudnya aku temennya Vira. Terus waktu itu aku, nah kan yang waktu foto yang di acara yang 2016 itu pernah aku post di Instagram aku. Aku repost aja ke dia, aku kirim ke dia. Apa ininya? Captionnya apa? With the talented Mbak Melani Putri ya. Oh, with the Aku talented. ngagumin dia. Iya, aku nulis gitu. Nggak salah dong. Nggak tahu. Saya potong dulu. Apa yang membuat Kiko kagum dengan Melanie? Pertama ya cowok ya, pasti aku Fisik ngeliat dong. looknya dia, Iya, looknya fisik dia dulu, dulu ya, fisik cantik dulu ya. pertama kan ya, dia cantik, mukanya kan juga good looking dan aku ngeliat dia ini sebagai pribadi yang baik, Masa? murah, senyum, kayaknya auranya positif terus gitu Mas, Oke. lihat Melanie itu. Ya dari situ aku suka dan kayaknya kan ya banyak lah acara-acara dia yang acara kuisnya sama Mas Helmi juga aku tonton gitu kan beberapa, terus ya udah, cuman kan waktu itu aku juga Punya pacar. punya pacar. Punya pacar. Jadi Ya, nggak gitu berani deh. ngapa-ngapain. Jadi gak ngapa-ngapain kita, mana berani. Sekedar mengagumi katanya. Sekedar mengagumi aja. Terus karena ya memang ya nggak tahu ya, mungkin jalan Tuhan ya, akhirnya di saat dia udah nggak punya pasangan lagi, Iya. terus aku juga waktu itu mungkin lagi nggak ada, ya why not? Aku nanya Terjadi sama lah. temanku. Ku kagumi Dan diriku, itu tahu akui nggak Mas? diriku Jadi terguncang. kejadiannya Terus? Lagunya itu. Tiba-tiba feed, kan aku follow dia. Yes. Jadi waktu itu aku lagi bengong aja lagi ngeliat Instagram, terus ada feednya dia tuh muncul foto dia gitu. Di timeline ya. Di timeline aku. Terus aku WhatsApp temenku si Vira itu, Vir, ini teman kerjaan lo kan gitu. Iya. Boleh nggak sih lo kenalin gue sama dia gitu. Dan itu kejadiannya maghrib. Temen aku habis sholat maghrib dan dia tuh langsung kayak, dan di doanya dia lagi sholat itu dia cerita sama aku. Tau nggak, gue tuh kepikiran lo, mau ngenalin lo sama Mbak Mel sama dia gitu kan. Dan ternyata begitu dia baca WhatsApp aku itu langsung,
itu kayak udah jalannya begitu aja Dia gitu. freak out sih. Dia freak out. Kok Dia bisa dia gue sendiri stres. Oh ya? Ngebayangin Kiko sama Melanie di sholat, kenapa nggak gue kenalin aja gitu kan? Tiba-tiba ada pikiran itu dan pas Tiba-tiba abis selesai aku sholat, WhatsApp dia begitu ke WhatsApp. dia gitu. Minta dikenalin sama aku. Dejavu banget ya. It's crazy sih. Gila sih. Crazy. Dia gue merinding. Dia langsung nelfon aku. Gila kok gue merinding baca WhatsApp lo kata dia. Gila sih. Itu mestakum jadinya, semesta mendukung ya. Wow. Habis itu. Ya abis itu dia mencoba untuk mendekati aku lewat DM, udah Dan? ngobrolnya enak, terus lewat WhatsApp. Pindah dong, seperti Pindah. biasa. Siapa yang minta nomor telepon pertama? Kamu ya? Aku. Oke. Gentleman kok dia. Gentleman dia terus, oke. Sudah. Terus? Awalnya aku tuh agak sebel sebenarnya sama dia, Mas. Dia tuh bucin banget gitu. Gercep gitu. Gaspol, nggak ngasih kendor. Ngajak ketemu. Harus gitu ya. Terus rajin WhatsApp-nya, nyapa apa segala macam. Kan aku takut ya. Tapi dengan cara yang sopan ya. Dengan Iya. Kamu sopan. Elegan dong. Nggak Elegan lah. rese, Iya, nggak yang nyebelin banget Nyebelin, gitu. iya. Nggak nyebelin itu kayak masih ada sih jenis varian laki-laki kayak gini di Bukan dunia varian, ini. spesies. Spesies ya. Spesies. Spesies laki-laki kayak gini. Varian Delta ya Mas. Varian delta. Ini spesies manusia kayak Hampir gitu. punah Iya. kan yang kayak gini kan. Sebucin apa sih? Wah, parah sih. Dia bisa nih nganterin makan, sarapan, makan siang, makan malam, baik ojek online gitu ya. Dia pesen, padahal aku nggak minta. Dan aku saking takutnya, aku sampai kabur ghosting dari dia. Kian laki ganggu banget. Pada Ganggu awalnya. tuh karena aku nggak pernah digituin, Mas. Kan aku udah Over. sangat mandiri gitu ya. Iya, Apapun aku iya. kerjain sendiri. Aku nggak perlu perhatian. Kelewatan menurutnya. Kelewatan Ya, saat oke, itu. Terus? Terus aku lagi pergi sama teman aku, tiba-tiba dia WhatsApp, aku ngirimin makanan ya, digantungin sama abangnya di pagar makanannya karena kamu nggak ada di rumah. Terus dia kasih lihat chat dia sama abangnya, emang mobilnya nggak ada, Bang? Hah? Stalking gue apa gimana sih? Nyuruh tukang nyuruh ojek online buat ngeliatin mobil gue ada apa enggak di situ, kan ngeri ya. Asumsinya seperti Ya, ya. itu. Terbaik kayak di film-film Stephen King gitu ya. Stalker yang Tiba-tiba kan serem aja. ujung-ujungnya apa gitu. Makanya, karena aku pikir nggak ada lagi laki-laki yang kayak gini. Jadi, ini one of them aja yang Iya. resek gitu. Tapi akhirnya suka. Dia kekeh banget, Kekeh, iya. tahu nggak? Ah. Caranya untuk ngambil hati aku dari mana? Ah. Ngasih kado buat Shimar, anak aku. Jago. Dia ngasih apa? Ngasih skuter doang sih. Skuter doang. Skuter yang emang Shimar suka banget sama barang itu. Oke. Terus aku pikir nih orang udah gue ghostingin, gue udah kabur dari dia. Gue kalau jawab WhatsApp cuman iya enggak doang. Boro-boro aku mau ngangkat telepon dia enggak. Kok dia tahu kalau Shimar sukanya skuter? I don't know. Dia punya anak kan? Aku punya anak. Anaknya umurnya Iya, sama 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 ya. Shimar. Siapa namanya itu? Hah? Siapa nama anaknya? Akira. Akira. Oke, Akira. terus? Jadi seumuran sama-sama 10 tahun sekarang, waktu itu masih 9 tahun ya Bang. Itu anakku suka banget main skuter-skuter itu. Jadi kebetulan waktu itu aku mau beli buat dia, karena kan yang tadi skuter 3 roda, jadi aku beliin yang buat 2 roda gitu kan. Aku tanya dia waktu itu, Shimar suka skuter nggak? Nggak dibalas sama dia, nggak dijawab sama dia. Sombong. Cuman gue udah nyampe tempat skuter itu, ya gue beliin 2 sekalian kan. Nah gue abis itu cari momen aja. Kebetulan anaknya tuh kalau nggak salah abis dapat nilai 100 apa-apalah dari ujiannya dia lah gitu kan. Shimar. Ulangannya Shimar itu. Karena Shimar. Iya Shimar dapat 100 nih. Oh ya mau kado apa ya? Gue basa-basi, Pak, gue udah ada barangnya di mobil gue. Bisa Gue banget. kasih aja buat dia. Cuma tinggal nunggu timing aja. Tinggal nunggu Udah perfect timing diserahin. aja buat ngasih. Dan itu pas aku lagi ghosting ya. Ya, Kamu mau lumayan. Jadi kamu ngaku kalau sempat ghosting ngilang gitu. Berapa lama ngilang? 2 mingguan. 2 minggu. Dua Nggak minggu. bisa lama-lama Bisa ghosting lama sama dari gue sih Mas. Namanya perempuan kan. Namanya perempuan Mas. Ada munak-munaknya Juga perempuan. kadang-kadang. Iyalah. Biar kelihatan nggak murahan gitu. Enggak gitu. Cuman kayak ih gerah gitu loh. Udah deh, leave me alone gitu awalnya. Tapi nih orang persistence banget Persisten, kan. ya. Dan saat aku ketemu dia mau ngasih skuter itu, aku habis syuting. Dia nyamperin ke studio, Oke. mau makan malam, dia ngajak aku makan. Maksudnya pengen nganterin pulang doang, aku pengennya. Tapi dia ngajak makan, terus aku nggak tahu kenapa kayak iba aja gitu. Oh my God, Jahat juga. kamu baik kan. Nggak, maksudnya aku Ini bukan nobody loh, ini dokter loh. Iya, Dokter aku spesialis bukan iba, loh. tapi kayak lebih gila ya. Iya. Dia sungguh-sungguh loh berarti. Jadi aku kasih kesempatan untuk diri aku, bukan buat dia ya. Diri aku untuk mengenal dia lebih jauh dan makan malamnya aku iyain. Di mana makannya? Sushimatsu. Restoran Jepang. Restoran Restoran Jepang. Jepang di Jepang di Senopati. Senopati. Siapa yang saya nentuin? Kiko atau Mel? Dia yang tahu lebih banyak tempat makan enak Oke. di Jakarta. Kalau Mel tinggal makan aja. Aku tinggal makan aja, tahu beres. Siapa yang bayarin? Dia lah.
Waduh, pertanyaannya. Untung masih gue yang bayarin waktu itu. Itu penting. Kadang-kadang date pertama itu ketahuan ya kan. Iya, ada loh orang ngajak-ngajak makan tapi begitu bill-nya keluar pura-pura sharing bill Iya, atau ke toilet nggak keluar-keluar. Iya, masih ada yang kayak gitu? Masih ada. Itu spesies yang lain lagi tuh. Untung kamu nggak gitu ya. Iya, jadi memang di malam itu lah dia kasih skuternya ke Shimar juga gitu. Terus aku langsung mikir, oke Mel, let's give this guy a chance. Oh, malam itu juga? Malam itu juga. Gitu. Sejak itu melting tuh? Dikit-dikit. Nggak langsung, Mas. Kenapa membuat Melanie lama banget mutusin ya? You are alone. Kenapa? Ya, you are alone. Gimana? Tolong dijelasin dulu. Karena tadi aplikasinya banyak. Iya. Banyak yang datang ke hidup Yeah, aku. I know, Since pastilah. aku single gitu ya, banyak Pastilah. yang mencoba untuk mendekati. Tapi nggak semuanya serius. Ada lah yang ngajak cuman main-main aja, lucu-lucu, having fun dan sebagainya. Aku bilang, aku maunya nyari suami. Aku tuh nggak suka main-main For your age ya. for my age, dan aku sudah ada Shimar dan aku bertanggung jawab atas Yeah. Shimar. I don't think I have a time for that anymore. Nggak ada waktu untuk main-main. No. Serius. Aku bilang sama dia dari awal, lu mau sama gue serius atau mau main-main? Kalau mau main-main, depan ada puter balik, silakan abang, monggo. Please you turn. Yes. Terus dia bilang enggak, aku mau serius. Oke, let's just try. Jalanin aja. Bener yang diomongin Melanie kok. Bener nggak? Eh. Bener sih. Cuman ya aku dikasih kesempatan. Cuman memang ya buat aku sih ada kompetitornya sih ada pasti. Tahu kalau kompetitor ada. Tahu. Apa sih? Cerita juga. Aku bilang, aku cerita apa adanya kok. Kondisi Tadinya aku galau saat itu. Kok jadi berat juga nih kompetitor. berat, Lumayan. berat Mas. Tapi perempuan tuh kadang-kadang menciptakan kompetitor bayangan juga loh. Kompetitor palsu gitu biar Mas. gimana. Kalau ini real. Ini real. Gue liat fotonya soalnya Mas. Ada fotonya. Foto bisa diambil di mana-mana. Oh, iya. Tinggal screenshot doang. Iya. Tapi Terus ya memang dia masuknya juga susah banget sih untuk bisa mengalahkan kompetitor itu. Aku apa adanya kok. Gue udah ada. Dan I'm into him. Tapi dia bilang, gue mau maju terus. Ya udah. Gitu. Gila sih, gila banget. Gila ya. Berapa lama proses itu? Aku tuh Dari DM itu berapa lama? aku DM dia Agustus. Agustus tahun ini. Tahun lalu. Oh tahun lalu. iya. Setahun lalu dong ya? Setahun Oke, lalu. terus? Akhirnya kita mulai ibaratnya zaman dulu tuh nembak ya. Iya. Gue nembak dia tuh Januari. Januari. Jadi dari Agustus sampai Nembak. Januari itu proses yang kompetitif itu tadi buat saya. Ya udah dari Januari sampai sekarang tuh kita ngejalanin sebagai pacaran lah ya ibaratnya. Ya sampai kemarin gue lamar. Yang di atas helikopter itu. yang viral itu katanya. Yang katanya viral. Trending topic. Gue bilang, gue harus dapat nih dua orang itu. Saya harus dapat ceritanya from the first hand. Ini baru Nggak pertama loh kita sharing di sini Mas. Kalau nggak karena kakakku. Thank you ya Kiko ya mau Sama-sama muncul loh. ke sini. Makasih banyak Udah juga banyak dia. Mas Ya. yang minta. Kalau perlu nanti MC, saya MC gratis. Bayarnya Jangan pakai apa. pound sterling. Enggak lah. Aduh. Oke, Ko, apa yang memutuskan, wah nih cewek ini harus gua ubar nih, sampai dapat? Jadi muncul, aku tuh gini Mas, jadi kalau misalnya kalau ngomongin lihat cewek cantik secara fisik di Instagram banyak ya. Iya. Cuman kalau aku udah suka sama orang dan aku ya ibaratnya tuh gue tuh kayak lagunya Dewa apa Ahmad Dhani ya waktu Yang itu. mana? Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku Aku bisa. meski kau tak cinta. Nah, Nah, mesti Kau kau tak cinta. Gila dia. Iya. prinsip Apapun. gue tuh begitu. Kalau misalnya gue suka sama orang tuh harus begitu. Harus jadi atau enggak sama sekali gitu. Jadi ya saat itu ya kalau cuma kompetisi-kompetisi Biasalah. itu biasa lah ya. Toh akhirnya kita lihat siapa yang tertawa terakhir aja ya nggak sih? Gue suka. Gila Kita ya. lihat deh siapa yang tertawa terakhir. Hari ini ketemu gua udah ketawa terus deh. Ya gue sih Ini lucu gila sih. nih orang.
Gue sih lucu sih. Lucu banget. Aduh, Mas, aku kan nggak kebayang ya pernah ketemu orang yang kayak gini modalnya. Iya. Ini langka nih. Langka, hampir punah. Jadi harus dilestarikan ya. Harus dilestarikan. Cagar alam ini. Cagar alam loh ini. Terus yang dapat ide nembak di helikopter itu kayak apa sih? Jadi terus terang aja sih sebenarnya itu kan bukan sesuatu yang baru ya. Memang. Melamar seseorang di pesawat atau di Ya, dulu ada reality show namanya Katakan Cinta. Katakan cinta ya. Itu punya Mas kan? Bukan. Oh, bukan ya? Oke. Punya Bang Ilham Bintang ya. Oh, baiklah. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari cerita temenku sebenarnya. Jadi dia pernah dilamar pacarnya di helikopter waktu itu di Dubai mereka. Terus ya gue kan waktu itu pengen sesuatu yang beda lah. Karena aku tahu nih cerita dia dilamar sama yang sebelumnya itu gimana, gue tahu. Jadi gue pengen sesuatu yang masa begitu juga sih gitu kan. Jadi ya udahlah. Nah cuman maksudnya aku tuh nggak kebayang di Jakarta atau di Indonesia nih bisa sewa helikopter untuk sebuah yang trip kayak gitu tuh di mana kita nggak tahu linknya. Akhirnya pernah tahu di Bali ada yang bisa kayak gitu, short trip gitu-gitu segala macam. Dan aku pernah temanku ada yang cerita juga lah, bisa kok kalau kayak gini-gini. Mau dari titik mana ke titik mana gitu naik helikopter. Ya udah terus aku tanya info dari dia, dikasih linknya, coba nih kontak ini segala macam. Ada waktu itu Fly Bali di sana, gua kontak orangnya. Jadi waktu itu kejadiannya, aku tuh lagi mau touring motor mau ke Bali. Terus aku tanya dia, kamu bisa nyusul nggak? Gitu. Nah ini kan nyokapnya habis sakit. Mama kan habis COVID kan. Mamanya habis sakit. Aduh, dia agak ragu lah mau ninggalin ibunya segala macam kan. Terus ya, nah itu gue udah dicincin lah, paling nggak gini. Kalau misalnya nggak yang di besok di Bali ini, ya ntar gue cari waktu lain gitu. Tapi paling nggak gue udah beli dulu nih. Cincin udah ada? Cincin udah ada waktu itu. Emang tahu ukurannya? Diukur ternyata. Pernah diukur? Dia pernah minjem cincin aku. Lihat dong, dia kan pakai cincin ini. Terus gue cobain di jari gue. Gue cobain, oh ya segini. Gue udah ada benchmark nih. Oh ini nggak masuk nih sampai sini nih, berarti segini. Gue ngomong sama orang cincinnya itu pun, Mbak pokoknya cincinnya segini nih Mbak. Gue udah pernah nyoba cincinnya dia. Oh iya Pak, terus dipakai ya dia kan ada alat kukurnya itu segala macam. Ya udah, ternyata fit. Pas. Langsung dipakai. Itu? Iya. Wow. Aku lihat dulu sih pas di helikopter itu. Gede nggak sih? Berapa karat sih? Kalau nggak gede ya enggak lah. Paling nggak lebih gede dari punya dia. Lu prepare tuh semuanya? Jadi semuanya prepare nggak selama itu. Maksudnya kan orang mikir mungkin persiapan berbulan-bulan. Enggak juga. 2 minggu. Bahkan untuk jadi gini. Aku tuh touring startnya dari Solo waktu itu. Aku naik motor sama teman-temanku dari Solo ke Banyuwangi, nginep dari Banyuwangi lanjut ke Bali. Nyebrang, Ketapang sampai Gilimanuk. Sampai Bali itu hari Minggu. Nah aku udah nanya dia nih hari Sabtunya waktu di Banyuwangi, aku telepon-teleponan sama dia kan. Jadi nggak? Kamu gimana, bisa nggak nyusul ke Bali segala macam? Akhirnya kamu pengen aku di sana tuh berapa persen kepengenannya? Ya 100% lah jawaban gue gitu kan. Kalau gue udah baca cincin gimana? Terus ya udah. Oh ya udah deh gitu kan. Terus dia masih ragu-ragu tuh. Pokoknya ya kebetulan karena aku rame-rame ada istri temanku juga mau datang. Terus dia nanya, istri teman kamu jadi nyusul nggak? Kalau dia nyusul aku boleh deh ikut. Tapi kalau aku terbang sendiri aku males. Dia bilang kayak gitu kan. Gue kejar lah teman gue tuh. Bini lu suruh datang dong. Apapun harus terjadi ya. Bini lu suruh ikut dong sini biar Melani ikut berangkat. Bayar tiket. Terus. Ya udah akhirnya bisa kok bisa. Ya udah akhirnya bisa lah diatur segala macam sampai Bali. Nah aku sampai Bali tuh hari Minggu. Senin dia baru datang. Aku koordinasi sama helikopter itu hari Sabtunya. Begitu dia bilang ya udah oke, kamu beli tiket ya segala macam. Ya udah beli tiket segala macam. Ya udahlah. Jadi kemungkinan tuh hari Sabtu tuh baru gue urus segala macam helikopter segala macam bla bla bla. Karena ya baru tahu dia mau datang kan hari itu. Nah dia datang hari Senin, gue jemput, kita makan lah segala macam. Selasanya 17 Agustus tuh. Dia tuh udah bilang, kita besok mau kemana gitu. Udah kamu duduk manis aja, diam, udah ikutin aja itinerary aku bilang gitu. Kamu itinerary apa? Ada lah, kita main-main aja di pulau, di pantai, gue gituin aja. Aku pikir kita mau water sports, Mas. Jadi aku udah siap banget pakai sunblock yang banyak, pakai baju berenang. Lihat aja baju aku kayak gitu ya Allah.
Dia nggak prepare banget. Aku kira mau main jet ski. Dia pakai pada baju renang ngebom. dengan baju luaran aja udah gitu. Aduh, ternyata. Terus dia bilang lagi, kamu nggak ada mabok laut kan? Enggak, kita mau naik kapal. Iya. Oh oke. Gitu. Ternyata. Nyampe, begitu jalan di mobil, mana laut-lautnya sih? Ke daerah mana sih? Nusa Dua. Melasti. Oh, Melasti. Uluwatu. Ha. Uluwatu. Sempet nyasar pula, ada sapi-sapi, kebo-kebo lah, buntu. Terus akhirnya aku lihat kok ada heliport, sebelahnya lapangan bola. Makanya aku pikir kita mau main bola. Pas aku lihat heliport tuh aku udah agak curiga. Jangan-jangan dia mau ngasih surprise aku naik helikopter. Jadi asumsi aku adalah surprise-nya itu adalah naik helikopter. Ternyata pas di dalam lobi helikopternya mbaknya nanya, Mbak Melani nanti duduknya di belakang videografer ya? What? Kok ada videografer segala ya? Bukannya kita mau santai aja gitu? Enggak. Aku pikir dia kan orangnya monumental. Dia pengen mengabadikan momen anaknya. Jadi ya udah sewa videografer itu biasa lah. Ya udah ternyata di atas begitu kita take off, muka aku happy banget karena oke, ini orang baik sekali ngasih aku surprise seperti ini, my experience bla bla bla. Pilotnya bilang, Miss Melani lihat ke sebelah kiri, bawah ada apa? Will you marry me, Melani? Oh gitu. Bunga-bunga mawarnya tulisannya. Pas aku nengok ke dia, udah ada cincin depan muka. Gue udah begini di samping dia. Dan matanya itu berbinar-binar, Mas. Berkaca-kaca gitu loh. Like me. Jadi kayak aku I don't know what to feel gitu. Rasanya harus gimana sih? Mixed up semuanya gitu. Sedih, terharu, kaget, senang, bahagia. Apa yang sedih? Sedih karena ada loh manusia sebaik ini yang mau bikin aku merasakan kebahagiaan. Terharu kali bukan. Terharu ya, sedihnya terharu. Wow. Makanya muncullah posting yang lucu itu ya, captionnya, "Ma, gue dilamar." Aku dilamar, Mak. Ya, kita nyambung nih ke dalam karena ini adalah Bogor itu hujan gitu. Jadi kalau luarnya kayak Seattle gitu ya. Iya dong. Ini karena itu apa? Ini pasangannya bucin, ini romantis kita. Disesuaikan ya. Sama gloomy aja jadi. Asal jangan gloomy, jangan dong. Aduh, ini kalau pengantin baru nggak mau keluar kamar nih. Aduh. Pelukan aja kerja aja. Iya. Kelonan aja, udah nggak keluar lah. Ya udah nikah cepetan deh. Speechless aku. Gak bisa ngomong kan? Tuh. Sama dulu, saya cerita ya. Saya waktu ngejar istri saya bukan bucin, saya ngotot banget. Saya tongkrongin. Sampai malam, sampai pagi-pagi dari Bekasi, rumah gue di Cibubur, gue tongkrongin. Nah ini spesies lain lagi nih. Iya sama, pokoknya karena saya nggak punya waktu banyak. Gitu, saya harus dapat secepatnya gitu. Ya, tapi mungkin begitu cara cowok menyatakan cintanya tuh ya begitu, nggak separuh-separuh. Nggak separuh-separuh lah. Kita nggak ada katanya kalau dengan cewek itu harus hit and run. I don't have time. Gue udah tua gitu kan. Exactly, Mas. Dan terutama untuk wanita-wanita Padang terus digituin ternyata. Emang iya? Rasa rendang. Saya begitu itu tuh bilang, ya udah kita nikah habis lebaran. Gue iyain aja, berani. Kan lebarannya banyak kan. Ada lebaran Cina, ada lebaran haji. Gue iyain aja. Yang penting dapat tiket dulu. Iya benar. Masuk ke keluarganya gampang? Gampang, alhamdulillah. Wah mantap. Ya alhamdulillah. Harus ngomong lucu lah dengan ibu ya. Jadi pokoknya saya aman lah. Dan saya itu ternyata ya mirip banget dengan almarhum bapaknya. Oh iya? Sama-sama akuntan, sikapnya sama, bodor, tukang makan, sama banget. Makanan kesenangan, suka makan kayak apa ya, onion ring itu sama banget. Favoritnya. Jadi mereka itu, keluarga itu, terutama ibu mertua saya melihat saya itu kayak melihat banyak kemiripan, sama-sama akuntan gitu. Kadang-kadang begitu. Dan kita sekarang makin lama makin mirip. Makin lama makin mirip. Argue. Capek. Semoga ini sama-sama pernikahan kedua learn a lot. Kan udah dapat satu lagi kesempatan, mestinya harus lebih baik dari sebelumnya dong, mestinya dong ya. Iya. Udah ada pengalaman sebelumnya. Iyalah. Ya. Aku pernah bilang sama Kika waktu itu, where have you been? Kenapa baru sekarang lo muncul di hidup gue? Terus dia bilang, ya mungkin diri aku yang sekarang ini yang bisa bikin kamu jatuh cinta sama aku, dan begitu pun sebaliknya gitu. Mungkin kalau dulu kita ketemu nggak gini, tapi perjuangan dan pengalaman hidup yang menempa kita masing-masing gitu yang bikin kita saling jadi menghargai satu sama lain. Itu sih. Kalau dulu mungkin gue nggak akan jatuh cinta, yang masa sih? Kayaknya udah deh. Masa? Oh, gila orang ini. Saya ngeliat Melani itu postingnya dia lari.
ini kayak Forrest Gump nih, lari dari kenyataan nih kali ya. Tiba-tiba helikopter aja. Iya, melupakan sesuatu gitu. Untuk menghibur hatinya, ada gitu nggak? To be honest. To be honest ya. Aku tuh kan tinggal sendiri ya sama mama. Kakakku dua-duanya sudah berpulang. Iya. Aku anak bungsu. Punya mama dan Shimar aja sekarang. Banyak banget hal yang aku alami yang membuat aku nggak punya pilihan lain selain harus kuat. That's my only one choice. Yes. Dan aku mesti waras. Kalau gue nggak waras, roboh. Jadi salah satu yang bikin aku tetap waras adalah lari. Yang lumayan sangat besar perannya dalam hidup aku. Untuk sehat juga secara Untuk fisik sehat, ya. exactly. Dan pikiran juga Ya, ini. it's keep me Mentality. sane. Ya. Kalau nggak gue insane, Mas. Dan somehow bener kata orang lari dari kenyataan gitu ya. But ini dalam hal yang positif, bukan jadi gue lari dari tanggung jawab, bukan. Tapi menjadikan itu me time-nya aku. Dan aku merasa diri charge lagi tiap habis lari. Kayaknya lari sendiri capek juga ya. Harusnya butuh teman lari. Rasanya butuh teman lari. Lu suka lari nggak? Masalahnya enggak. Tahu nggak? Ini parah banget, ini parah banget. Sama kayak gua. Ini parah banget nih. Aku punya cerita. Aku kan lari jarak jauh, Mas. Terus? Lariku tuh paling 21 km sampai 42,195 maraton. Dia baru 100 meter aja ngap. Kaki sakit lah, tiba-tiba pengen mampir beli kopi lah, terus pegel lah lutut, beli dulu Distraction-nya salep-salep lagi, ya kan, Alasannya tiba-tiba 1001 salah satu. setiap mau lari udah bau balsem badannya, gila Itu jompo. excuse tuh, excuse. Excuse-nya banyak banget. Sampai akhirnya dia nggak bisa ngejar aku, for sure nggak bisa. Tiba-tiba dia bilang sama aku, yang aku boleh beli skuter listrik nggak? What for? Ya buat dokumentasiin kamu kalau kamu lagi lari. Oh, alasannya bagus. Jadi gue punya foto bagus nih. Ya udah dia pakai skuter listrik, foto-fotoin, aku lari. Aduh emang gitu. Jadi ya udahlah, lari sendiri aja, tapi ada orang lain di belakang yang menjaga. Sekarang jadi gitu. Soalnya gini Mas, jadi tuh gue hobinya bola ya, masih main bola ya, otomotif lah segala macam. Beda aja gitu. Lari tuh buat saya ya beda lah lari di saat main bola sama lari endurance. Kalau dia kan endurance kan lari terus ya, 10 kilo, 20 kilo. Ini gue sosok awalnya, coba deh yuk lari yuk gitu kan. Gue udah beli sepatu lah segala macam. Ikut dia lari. Gila lari, kuat banget di kijang nih gue. Akhirnya ya itu, lama-lama gue ngap sendiri, nggak kuat. Cuman kan sedih ya, maksudnya gini, gue nggak mampu ngimbangin dia lari gitu. Dia kalau udah, gue nemenin dia lah misalnya, aku temenin kamu deh lari kita di GBK gitu misalnya. Ya dia tuh karena dia nemenin gue tuh beban buat dia malah. Ini cowok lari lambat banget kali mungkin gitu ya pikirannya ya. Terus akhirnya begitu gue ngap, gue capek, udah aku istirahat dulu deh. Aku lari ya. Lari cepet banget nih ketemu sama temen-temennya lah segala macam. Gila kuat-kuat banget sih lari ya. Dari situ gue merasa ya so what's the point gue ikut lari kalau gue nggak bisa ngejar dia. Akhirnya gue pikir lah cari cara dong kalau misalnya mau itu ya itu salah satunya dengan skuter listrik itu. Pencet And aja. it works kan, paling nggak ya gue ya sekarang gini deh, gue kemampuan terbatas aja bisa dapetin dia ya. Wih, ngeri ya. Ngeri. Ya akhirnya kayak gitu, akhirnya ya udahlah. Iya gak sih? Iya. Istri saya adalah seorang yang pemuja olahraga luar biasa, lari, main sepeda. Sementara gue tuh sebaliknya, saya tuh olahraga permainan oke. Pingpong, sama dong. ya oke. Tapi kalau lari gitu boring banget ya. Jadi saya gitu, jadi berdamai. Akhirnya kita sepedaan tuh. Dia sepeda beneran, gue sepeda listrik. Kita ngikutin. Tapi powernya dikit aja, yang penting jalannya. Jalan sampai ke Sunda Kelapa, Mel. Iya, Habis itu gue dijemput gitu. Dia nerusin. Ya udahlah berdamai aja lah. Benar. Iyalah. Kan dua spesies yang berbeda, nggak harus sama juga. Setuju, Mas. Setuju. Ya. Keren. Jadi kapan nih? Udah ada rencana? Ada tanggal? Insya Allah ada. Ada tanggal baik? Nggak ada. Semua tanggal baik lah. Kita sih semua tanggal insya Allah baik, Mas. Semua tanggal di mana Mas Helmi Yahya lagi kosong buat MC. Siap. I mean it. Gitu. Saya udah lama nggak MC wedding. Gitu. MC mahal loh kita. Iya Tapi lagi. untuk adikku oke lah. Ngeri banget. Ngeri banget. Ngeri banget. Ngeri bayarnya gue sih. Akhirnya dolar, pound sterling. Duh, keringetan Apalagi kasihan. kita internasional. Gitu. Internasional langsung. Tarifnya nggak main-main.
Pakai nyanyi, saya MC pakai nyanyi gimana nggak mau? MC lain nggak bisa nyanyi, tanya sama Melanie. Iya. Lagu gue tahu Love Story. Where do I begin? Ini tandem MC aku Tandem yang MC kita. Mas tuh banyak mengajarkan aku loh. Pertama aku terjun di dunia entertainment jadi MC dan host. I learn a lot Terutama from kuis ya. kuis ya. That's different Itu sama reality show. aku kayak dari rumah. digembleng gitu sama Mas Helmi untuk Cuma berani. dikasih tips atau ini murid yang cerdas banget. Amin Mas. Kan belajar dari Mas Helmi. Ya, cie. Dan nggak ada ampun, nggak ada tuh retake gitu, nggak ada. Nggak ada. Jadi udah lo berdiri di sini, udah gue brief, lo ngerti, udah jalan. Jalan. Udah keringetan, mikir, tapi ya itu yang membuat aku Ya. jadi berani sekarang. Hafalin. Hafal. Nggak perlu pakai cue card. Nggak bisa pakai Saya cue card. wawancara nggak pernah pakai cue Dia card. nggak bolehin aku pakai cue card, kau bayangin. Ya, Aku belum itu pernah punya. Itu distraction tuh. Iya. Ekspresinya beda jadi ya. kalau Bukan misalnya- distraction, kita bayangin nih, saya nanya di narasumber. Dia jawab, saya mikirin nanya berikutnya apa Iya, enggak. iya. I just follow narasumber saya. Kembangin aja, tadi kok ngomong Iya, gitu, iya, oh maksud kamu apa, gitu-gitu aja. Ya, kadang-kadang jawaban mereka narasumber itu ide baru tuh untuk kita. Oh gitu ya gitu. Sesuatu yang kita nggak pernah tahu. Dan do your research. Yes, Iya. itu dia. Jadi sebelum ini, kan saya udah cari tahu dulu. Katanya yang kamu bikin jatuh cinta pada saat Kiko ngurusin waktu ibu sakit ya. Wih, tahu juga nih. Bener kan? Iya. Wah, gila sih. Mamaku kan belum ngasih lampu hijau buat Ya, Kiko. Masih Kuning dibukain lah ya? pintu setengah lah. Masih bapak itu ada usaha-usaha balik ya. Udah jangan dibahas nanti jadi. Jadi, Mbak, ada sesi sendiri nanti podcast. Terus. Itu sih gak akan selesai urusannya kayaknya. Nah, sementara aku mencoba untuk membuka hati buat dia kan. Aku bilang ke Mama, orang ini baik. Ayo coba dibantu email untuk bisa mengenal dia lebih jauh. Wah, perang dulu kita. Tari rantak, tari piring dulu kan. Ting 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 ding 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 ding. Ding. Tak tong-tong udah lama. Tak tontong. Terus Tiba di saat Mama sakit. Positif COVID. COVID. Nggak ada yang bisa bantu. Rumah sakit penuh. Saat Mama sakit itu adalah saat dimana varian Delta masuk. Semua menggila. IGD Lagi penuh. tinggi banget Lagi kasusnya, lagi tinggi-tingginya. naik banget waktu itu. Aku bisa mati berdiri kalau aku harus ngurus sendiri. Dan dia ada di samping aku. Dia bilang sama aku, ayo kita jemput Mama ke rumah, pakai APD dengan resiko yang sangat besar untuk tertular. Dan dia berani untuk mengambil resiko itu ya bukan hanya karena demi aku, karena dia pengen ngambil hati dan sebagainya, tapi Karena dia dokter. itu juga. Dan dari hati yang terdalam dia mau melakukan itu gitu. Jadi that's added value yang besar yang aku dapetin dari Kiko. Kiko gendong ya? Bopong lah. Wah, Bopong. Jadi Bopong. jadi ya mungkin karena ya saya dokter ya, jadi naluri saya nggak nganggap itu sebagai wah ini ibunya Melanie, gue harus cari poin di situ, enggak. Gue pikir ya orang sakit ya harus kita tolong gitu kan. Dan itu pun jadi waktu itu kejadiannya pas aku dapat berita mamanya sakit, dia lagi ada syuting nih. Dia lagi ada syuting. Terus dia juga dia udah kalut banget lah saat syuting pun, gue udah tahu banget dia udah nggak fokus banget lagi ngerjain syuting itu kan. Aku jemput dia di tempat syuting. Terus gue udah sempet koordinasi lah, tolong dong siapin hazmat segala macam bla bla bla, gue mau jemput pasien COVID. Udah nih, habis syuting kita langsung ke rumah mamanya dia. Cuman gak langsung turun. Jadi kita berhenti di depan rumah, udah nungguin aja. Karena supirku belum datang tuh buat bawain hazmat. Terus kita nggak bisa turun aja ya gitu. Dia udah pengen, ya ibaratnya anak pengen nolongin ibunya cepet-cepet bawa ke rumah sakit gitu kan. Terus gue bilang, ya kita mau jelas jemput pasien COVID. Terus gue pikir kita nggak ada senjata apa-apa gitu buat perlindungan diri kayak atau apa gitu kan. Ya gue masih waras lah ya mikir ya, orang sakit ya oke lah kita harus mikirin gitu. Cuman kan paling nggak kita juga jangan sampai kita konyol, kita nolongin orang sakit terus kita juga ikut sakit kan lebih nggak masuk akal lah buat saya di situ. Akhirnya saya coba nenangin dia, waktu itu dia udah kalut banget lah saat itu, dia udah khawatir banget kondisi ibunya. Karena kebetulan itu dokter yang meriksa itu kan datang ke rumah, dokter yang meriksa swab waktu itu yang bilang ibunya positif nih gitu kan. Itu saturasi dicek udah 88 kalau nggak salah mama itu. Saturasi, udah turun 88 mas. Tapi sesak nggak ibunya? Enggak sih, ibunya tenang-tenang aja, ini masih bisa tiduran. Tensinya tinggi banget. 180. Belum dicek mas, karena belum di PCR. Belum di PCR. Jadi kan PCR baru masih di rumah antigen. sakit. Jadi baru antigen waktu itu. TCM kalau nggak salah, TCM, tes cepat molekuler itu. Itu udah dibilang positif segala macam. Ya udah, cuman kan ya gue masih waras lah. Yaudah kita tunggu. Nggak lama supir saya datang. Kita pakai hazmat. Saya pakai hazmat di depan teras rumah dia tuh, udah kita pakai hazmat berdua. Gendong. Supir saya udah saya suruh pulang aja, suruh konvoy lah waktu itu kan segala macam.
nyokap kan agak besar ya. Mama kan obes besar tinggi dong, kan. udah besar. Iya, mama overweight gitu. Dan mama ada osteoartritis, Mas. Jadi sulit untuk jalan tuh Untuk susah. jalan aja susah. Digendong. Digendong. Rangkul lah berdua sama dia. Bopong, taruh di mobil. Kayak kursi roda, kita bawa ke mobil saya kan juga SUV juga tinggi kan, jadi waduh. Luar Dia udah biasa. pakai dikentutin juga sama mamanya ya. Itu berkahnya. Ya sudah lah ya, gitu kan, gue pikir ya, Ujian. That's the test. Nah, terus abis itu ya saya udah sempat koordinasi beberapa rumah sakit lah. Itu pun Oh, dia yang berjasa banget untuk saya itu. cari rumah sakit, sempat rumah sakit saya, oh dok kita waiting list nih 20 orang segala macam. Wah, pusing juga kan. Akhirnya dapatlah satu rumah sakit yang kebetulan juga temannya dia di rumah sakit Bunda waktu itu Bunda di Menteng. IGD-nya. Saya hanya berpikir paling nggak nih harus dapat treatment dulu. Paling nggak masuk oksigen dulu ke ibunya gitu kan. Ya udah, kira kita ke sana. Cuman apa namanya? Karena rame ya dan suasana dia itu nggak dapat ruangan, Mas. Jadi Di IGD? Di IGD doang. Dan Jadi- nggak bisa kepegang banget juga Yes. sama suster dan dokter. sibuk. Semua sibuk. Dan dokternya pun bilang, dok kita nggak bisa jamin ini ibu dapat ruangan gitu kan. Wah, gue jadi mikir paling nggak udah deh masuk oksigen dulu segala macam. Tapi ibunya untung tenang ya saat itu ya. Terus ya udah saya tetap koordinasi sama rumah sakit tempat saya kerja. Akhirnya dapet tuh, dok ini ada IGD kita kosong nih, ada satu nih Jam pasien. 2 pagi ya kita pindahin ke Sumber Waras ya. Jadi dari itu pindah ke Sumber Waras, jam 2 pagi kita sampai. Nah, begitu udah sampai Sumber Waras memang nggak dapat ruangan juga, tapi paling nggak kan saya bisa ngontrol lah, saya bisa tahu lah saat itu kan. Ya udah dirawat, terus kita juga tenang lah, akhirnya bisa pulang, mama kita tinggal di situ karena kan emang nggak bisa dijagain juga kalau pasien COVID kan. Ya udah kita pulang, paling nggak saya masih bisa koordinasi sama dokter jaganya di situ. Jadi segala pemeriksaan, terus akhirnya dari IGD dapat ruangan itu tuh semua terupdate dengan cepat lah. That moment ya. That yang, moment. That moment. yang meruntuhkan tembok-tembok. Karena Nggak tahu, emang gitu ya? I think ya sih. My mom itu kan, mama aku itu satu-satunya punya aku ya. Ya. My only You one. have. Jadi Selain Shimar ya. selain Shimar, duniaku runtuh. Hmm. Dengar mama sakit tuh duniaku runtuh. Gitu. Jadi even though ada love and hate relationship kalau anak cewek sama ibunya dan sebagainya, tapi aku tuh anak ketek mama banget. Dari kecil aku sama mama, dan pas tahu mama sakit, ya aku mesti gimana nih? Mikirnya nggak bisa, terus mesti bersikap seperti apa juga bingung gitu. Yang dari kepala aku adalah oke, nggak tahu, nggak tahu Mas, blank. Nah, Kiko ada di situ dengan sangat tulus, dia lakukan semua hal, mulai dari masangin oksigen, gendong mama, begadang segala macam. Ketulusan itu kerasa banget di malam itu. Itu yang meruntuhkan tembok aku sih. Meruntuhkan tembok mama juga. Meruntuhkan tembok mama pasti. Mama tahu siapa yang menolong mama saat itu. Dan sampai akhirnya setelah Kiko ngelamar aku di helikopter itu, kita baru ngomong ke mama. 2 hari setelah dia lamar, dia baru ngelamar ke mama. Apa kata mama? Wah, aku udah takut banget Mas. Kan belum lampu hijau, masih lampu kuning ya. Kuning. Udah masuk cincin kan? Ya, itu ya. Gimana kalau tiba-tiba emak gue bilang, enggak, Balikin dong jempol. balikin. Udah nempel banget lagi, susah pakai Udah lama sabun lepas. nih. Itu dia. Susah. Pakai sabun masih bisa. Oke, bisa ya? Oh, mau jadi dicopot? Jangan dong. Terus mau izin sama mama, oke kita janjian ngomong apa ya? Aku dulu yang ngomong, terus kamu ngomong ya. Pas di hari itu, pas dia baru vaksin ketiga, nakes booster. Ya, booster. Ngantuklah dia. Gak Itu bisa efeknya mikir. ngantuk banget. Efeknya Mas. ngantuk Itu bener-bener teler banget hari ini. Sore itu waktu itu udah. Aduh, momennya nggak pas banget lagi mau ngomong sama mama, momen paling penting sedunia. Aku ngomong pertama, Mah, Kiko mau ajak email nikah. Dia lamar email kemarin, minta doa restunya ya, Mah. Tegang dong, Mas. 3 detik pertama, detik-detik yang sangat luar biasa. Terus mama jawab, Mama udah lama mengizinkan, nah. Berturai air mata. Mama nangis, aku nangis. And you know what? Yang dia lakukan apa, Mas? Mijitin kaki mak gue aja udah, diem. Ini momen lu ngomong. Harusnya ngomong. Jadi mamanya kan masih bed rest ya, masih Mama tuh belum bisa istirahat lah, duduk. belum banyak bisa aktivitas kan. Jadi kita masuk ke kamar, dia duduk, jadi ibunya tiduran, Mel duduk dekat mukanya lah, dekat wajahnya mama, saya duduk di belakangnya dia. Mijitin kaki. Gue pijetin kaki. Nah, ini Dia tangis-tangisan berdua. kita berdua udah nangis Gue ngantuk nih. banget. Udah buka Dia kesempatan. don't know what to do juga ya Kiko ya? Udah nggak tahu, mijit doang. Yang penting udah dapat izin. Udah dapet izin. Apa lo mau kate deh. Gitu.
Kan harus kamu ngomong, iya tante, aku mau bertanggung jawab atas email. Apa udah di brief? Udah, Jadi keluar. Nggak keluar. Mijit doang udah tidur. Dikit lagi tidur. Tapi alhamdulillah sih mama mengizinkan. Itu kunci karena ridho Allah terletak pada ridhonya mama. Iya. Apalagi di Padang itu garisnya kan perempuan lah. Bagi ibu ini pasti juga satu-satunya yang dia punya kan. Tinggal satu perempuan pula. Gitu kan? Ya. Tahu lah Sumando gitu. Sumando. Oke, saya punya buku, ini lucu nih, Book of Question. Ada ratusan pertanyaan, saya nggak tahu pertanyaan apa. Tolong dijawab dengan jujur. Ih, serem banget. Mau buka sendiri atau gue buka? Bisa skip nggak? Gue jadi ikut kuis kayaknya. Mau buka sendiri atau gue bukain? Mas Helmi aja. Oke. Harus banget, Mas. Kalau bisa terbang, kamu akan melakukan apa? Wih, pas banget nih. Pas. If you could fly, what would you do? Ini kayaknya udah dilewatin ya. Kayaknya. Iya. Apa jawabannya? Kalau bisa terbang, ya terbang beneran nih. Terbang beneran ya? Nggak pakai helikopter ya? Iya. Aku ingin ke sebuah tempat yang aku belum pernah datengin. Sedang kali itu sih. Dan Itu aja? Itu aja. Dengan siapa nggak ada? Dengan Kiko lah. Yeah. Kan udah ada yang nemenin sekarang. Kiko apa jawabannya? Menyebut cintaku kali ya. Ya, aduh. Ya. Dimanapun itu kan. Jadi dokter dia bucin banget. I love that. Parah ya, Oke. Baik, mau ke di depan atau belakang? Depan. Depan, oke. Set. Kenapa kamu menyukai hidupmu yang sekarang? Wah, Kiko dulu nih. Kenapa kamu menyukai hidupmu sekarang? Why do you like your current life? Kenapa ya? Jadi gini, kalau aku sih punya pandangan bahwa segala yang terjadi di masa lalu itu adalah guru yang terbaik ya. Pengalaman itu adalah guru terbaik buat saya gitu. Dan dari pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi, dari mungkin turning point-nya tuh saat almarhum istri saya meninggal. Itu benar-benar membuat saya sampai berpikir nih, waktu itu sempat yang begitu dia meninggal, saya sempat hampir sebulan saya nggak kerja, cuma di rumah aja nemenin anak saya segala macam. Terus saya mikir, terus gue nyari duit buat siapa gitu? Gue kerja tuh buat siapa gitu kan? Ya karena waktu itu akhirnya udah 3 tahun lah, anak saya udah 3 tahun, saya pikir ya udahlah fokus buat anak saya dulu gitu kan. Ya udah akhirnya dari itu motivasi itu muncul untuk buat dia, berada buat dia segala macam, dan itu ya segala sesuatu itu benar-benar membuat saya jadi rasa I have to be a better person aja. Gue harus jadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Now you are. Thank you mas. Ya hopefully ya. Jadi buat saya sih kalau bisa ya semuanya jujur dilakukan dengan baik, nggak setengah-setengah, tulus aja semuanya udah. Itu semua bonus rezeki itu udah diatur lah menurut saya. Ini bonus terbesar ya. Bonus terbesar. Mel, kenapa kamu menyukai hidupmu yang sekarang? Today. I've been through a lot, Mas. Yes, know it. Sakit, nggak enak, pedih gitu ya. Semua udah aku rasain gitu. I think I had enough of it. Aku tahu yang namanya hidup pasti akan ada turun naik. Saat di atas nggak boleh ketawa kekencengan. Saat di bawah nggak boleh nangis terlalu lama. I know that. Tapi rasanya aku pernah ada di satu lingkaran yang muternya di situ-situ aja. Gak bisa naik, di bawah terus. Terus aku nanya, why me? Ya Allah, kenapa aku? Kenapa aku kehilangan 2 orang yang aku cintai banget? Dalam waktu berdekatan, kakakku, abangku dalam waktu yang berdekatan. Nggak punya papa lagi, aku udah nggak punya papa. Jadi aku nggak bisa mengadu lagi apa yang aku alami dan rasakan. Suddenly dia datang gitu. Orang ini datang dan dia datang dengan membawa segenap ketulusan yang dia miliki. Dia juga memiliki pengalaman hidup yang sangat pilu. Setiap dia bicara soal almarhumah istrinya gitu ya, aku nggak tahu kenapa kok rasanya jadi pedih banget di aku. Bukan karena aku merasa tersaingi atau apa, tapi this wonderful guy yang ada di sebelah aku pernah merasakan kehilangan yang sangat dalam. Kebayang gitu, lagi cinta-cintanya sama istri, ada anak juga yang lagi dikandung saat itu, dan aku dikasih kesempatan untuk bisa mengenal dia, ngerasain kebahagiaan yang dia kasih untuk aku.
wah, aku nggak pernah bisa berhenti bersyukur atas itu semua. Dua orang yang kehilangan ya. Ya, semoga saling melengkapi. Amin. Keren banget. Thank you, Mas. Oke. Aduh, masih ada lagi nih. Masih. Bukannya udahan ya? Cuman 2 kan tadi katanya. Wah, ini hal yang merenggut kebebasan. The thing that takes away freedom. Apakah pernikahan nanti akan begitu, Mel? Merenggut kebebasan. Bebas, bisa lari, bisa apa. Dengan siapa, nggak ada urusan. Pernah kepikir sih. Aku tuh pernah kepikir takut untuk memulai lagi. Karena setelah selesai dengan yang lama, aku pikir oke, nata hidup lagi sama Shimar, kita berdua aja. Terus aku pernah bilang ke Shimar, nak, kita berdua aja ya kemana-mana sekarang. Mama nggak apa-apa kok, berdua sama kamu cukup. And what he said? Tahu nggak, anak umur 9 tahun ngomong gini, Mah, manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Mati 9 tahun. Siapa yang mau ambilin mama minum kalau aku udah tidur malam? What? That simple dia ngomong. That's simple. Terus aku pikir, iya juga ya. Aku nggak suka sendiri, Mas. Aku dari dulu tuh emang mencintai pernikahan. Makanya aku begitu menyayangi keluarga gitu ya, begitu menghargai pernikahan. Jadi aku nggak pernah merasa pernikahan itu adalah sesuatu yang merenggut kebebasan. Lari, jadi ada temennya sekarang. Pakai skuter ya. Pakai skuter, walaupun pakai skuter ya kan? Pakai skuter. Iya. Paling nggak konten di videonya tuh banyak lah. Jadi Karena lebih steady gue megangnya. Nggak goyang-goyang gambarnya. Kiko, apakah nanti pernikahan akan quote dan quote merenggut kebebasan? Sekarang kan bebas, bisa touring ya. Enggak sih ya, aku sih nggak pernah berpikiran gitu. Memang walaupun saya tuh punya prinsip atau pemikiran bahwa menyatukan dua kepala dengan dua ide yang berbeda segala macam itu pasti akan susah. Yeah. Tapi bukan berarti itu sesuatu yang tidak bisa dibikin fun. Karena saya manusia biasa yang selalu punya kekurangan. Mungkin aja Mel datang dengan memberikan kelengkapan buat saya. Yeah. Jadi Good. life is all about options ya. Kita tergantung memilih yang mana gitu. Jadi kalau misalnya lu memilih lu nggak happy, ya lu nggak akan happy. Kalau lu memilih just being happy, ya lu akan happy gitu. We set the tone. Iya, makanya bisa the tone. Jadi Kayak Mas bilang kan, Ya. saya bilang sama Mel, ntar kalau misalnya ini ya kita santai-santai cari promo tiket ke luar negeri yang murah-murah gitu kan seneng ya. Kita jalaninnya sama. Dan buat saya misalnya kalau kita ngomongin liburan, bukan masalah destinasinya kita mau kemana. Yang penting aku sama kamu. Ya. oh, Jangan bilang gue bucin lagi ya. Awas. Orang jauh lalu bucin. parah banget ya, aduh Mas. kayak bawain gua bawain acara Masih Kagak Mencintai. Ya, aku adalah aku, kau adalah kau. Ah, ini nih. Ya, kalau kita bisa mengerti satu sama lain, that's beauty. Itulah keindahan. That's merit. Merit itu adjustment lah. Iyalah, Mas, kita berdua kan pernah menikah ya. Iyalah. Kita tahu apa yang terjadi dalam pernikahan. Jadi semua keputusan yang kita berdua ambil sekarang ini adalah penuh dengan pertimbangan ya. yang sangat baik karena ada anak-anak nih di samping kiri kanan Umurnya kita. sama lagi? Umurnya sama. Betul, cuma beda 6 bulan. 6 bulan ya. bulan. Shima lebih tua. Shimar lebih Shimar tua, lebih tua. 6 bulan. Gitu. Jadi mesti matang gitu loh keputusan ini. Jadi ya mudah-mudahan apa yang kami berdua sudah alami bisa menjadi pelajaran baik ya. Amin. Dan jadi bekal bersama gitu ke depannya. Oke, Mel. Yes. Oke, Kiko. Doain Saya ya, Mas. doakan. Oh ya pastilah. Thank you, Mas. Pastilah. I mean it gitu. Kami seperti sebuah keluarga. Siap. Ya, jadi istriku adalah murid ibunya Mel. Dan kemudian waktu saya nikah, saya diurusin adatnya semua adalah si tante. Kita manggilnya Tante Nel, kita manggilnya. Tante Nel itu sayang banget sama Mas Helmi. Wih. Petata petiti, bahasa Padang gitu. Tata petiti. Kamu siap-siap dapat gelar loh. Oh, iya. Iya, saya dapat Apa, gelar. Mas, gelarnya? Saya Bagindo Sati. Wih. Sakti banget Jadi dong. seluruh selera Bagindo punya gue. Bisa makan gratis Kenyang lagi. dong, kenyang dong. Kenyang. Makan gratis. Nanti kamu dibawa ke Sumatera Barat, harus datang dari rumah ke rumah, makannya cuma satu, rendang terus gitu. Pokoknya santan pedes. Udah, itu aja 7 pilihannya. Ramadan nggak boleh nggak makan kok.
Oh, Iya, dia sih benar. seneng. Wah, nggak boleh. Dia Wah, tapi kalau 7 kali makan itu terus mencret gitu. Asal besoknya nggak disuruh lari aja sama dia, Mas. Gue masnya makan banyak, besok pagi suruh lari sama dia. Iya, itu biasanya begitu. Iya. Tapi dia baik, Mas, dia nggak membiarkan aku mengeluarkan air mata. Dia setiap aku nangis nih ya, Dia menghibur. bukan, udah nggak usah nangis kalau sama aku, kita ketawa aja. Jadi dia tidak mau membiarkan atau sure. aku punya kesempatan untuk meneteskan air mata gitu dari Gue aku. susah nangis soalnya. Dia nggak bisa nangis soalnya. Gue, ya mungkin, ya bintangnya Cancer ya, katanya sih sensitif. Cuman nggak tahu, saya agak Tadi hampir nangis tadi. Waktu berkaca-kaca waktu nunjukin Itu cincin gila itu ya. aja. Susah Itu gue banget. agak merinding itu saat itu memang momennya. nyuruh dia nangis tuh susah banget, atau mengajak dia masuk ke apa ya, perasaan yang menyedihkan itu Ya nggak susah harus banget. juga lah. Makanya aku sampai nanya, "Oh, kamu pernah nangis nggak sih?" Nggak pernah nangis. Jadi itulah kenapa aku mungkin belakangan terlihat banyak ketawa Oh, happy di banget. Instagram, Memang ketawa. wajah orang yang jatuh cinta tuh beda. Kan? Masa? Binder dan Wah, Masih kan? Bukan dan dong. Oh, tapi saya sekarang benar, saya dengan istri saya, I love her more and more and more. Oh. Ya. Makin saling mengerti, ya kan. Itulah. Jadi itu betul kan, itu apa Kiko? Ya, we said betul. Kita bisa buat hidup kita bahagia pernikahan atau bisa sebaliknya. Ada yang ngeset pernikahannya menjadi kayak neraka tuh nggak? Iya, setuju. Mencari Cari kesalahan, sekecil apapun. ngecek Ya pasti ketemu handphone, lah. ngecek Cek handphone. handphone. Saya dengan istri saya, handphone kita nggak ada rahasia. Ya. Ya. Dia bisa lihat, saya bisa lihat, dan nggak ada gunanya juga ngapain. Ya, kepercayaan itu luar biasa. Kepercayaan itu yang sulit sekali. Ya. Oke, Thank you ya, Mas. kasih tahu tanggal tinggal ya. Siap. Pastilah. Siap, Mas. Minta doanya supaya Allah meridhoi ya. Pasti Supaya semua dipermudah. dipermudah. Ya, Amin. baik. Selamat ya Kiko, Makasih ya, Mas. mendapatkan hadiah terbaik. Mel juga. Amin. Amin. Thank you, Mas. Amin. Baik, kita baru saja mendengarkan satu love story yang dahsyat menurut saya dari orang-orang yang pernah mengalami kehilangan gitu. Jadi this is not the first time love gitu, enggak. Jadi orang-orang yang pernah kehilangan dan luar biasa, ya. Saya pun juga dalam catatan yang sama. Ya, second chance harus selalu lebih baik. Ya. Baik, kita jumpa lagi dengan tamu saya yang hebat yang lainnya. Bye bye.